Sudah siang, mari kita semangat pagi ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Lagi ya Bapak Ibu, biar kita tetap semangat. Semangat pagi, luar biasa. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Fatimah mengenai budaya positif yang begitu penting harus kita terapkan di sekolah kita. Untuk materi saya mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Coba kita mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada motivasinya. Betul apa tidak? Saya beri contoh. Ketika Bapak Ibu masuk ke dalam kelas tepat waktu, apakah Bapak Ibu melakukan hal tersebut karena takut ditegur atasan? Tidak. Ataukah melakukan seperti itu karena ingin mendapatkan pujian dari rekan-rekan atau dari atasan? Atau Bapak Ibu tepat waktu untuk masuk ke kelas itu berdasarkan keyakinan yang ada pada diri Bapak Ibu sendiri? Itulah yang dimaksud dengan motivasi berperilaku. Lanjut. Nah itu Bapak Ibu, itu yang dimaksud dengan motivasi kita dalam berperilaku atau melakukan sesuatu. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita melakukan sesuatu. Sekali lagi, motivasi ini adalah motivasi yang berasal dari luar atau eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri kita sendiri, karena kita merasa yakin bahwa hal yang kita lakukan itu adalah benar, kita yakini. Sama seperti yang disampaikan Bu Fatimah tadi, ilustrasi dari genggaman tangan kita. Nah, seberapa kuat orang lain meminta untuk membukanya, tapi kalau tidak ada kontrol atau motivasi dari dalam diri kita, juga tidak akan terbuka tangannya seperti itu. Ini juga sama ya, yang dilakukan oleh murid-murid kita di sekolah Bapak Ibu. Ketika anak-anak berbuat sesuatu atau berperilaku, pasti ada motivasi yang melatar belakangi mereka melakukan sesuatu. Bisa jadi mereka rajin karena menghindari hukuman. Kalau tidak mengerjakan PR, mungkin nanti dikeluarkan atau dicoret bukunya atau disobek bukunya. Jadi mereka rajin. Yang kedua, bisa jadi mereka rajin karena ingin mendapatkan pujian dari Bapak Ibu guru atau teman-temannya, bahwa dia dianggap pintar atau pandai di kelasnya. Yang ketiga, dia rajin mengerjakan tugasnya karena dia yakin kalau dia rajin, sregep, itu adalah hal yang baik bagi dia. Itulah yang dimaksud motivasi yang datang dari internal. Nah, ini selaras dengan pemikiran Kiai Haji Dewantara mengenai merdeka belajar. Merdeka di sini tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi diharapkan dengan adanya disiplin positif, nanti anak-anak itu sadar atau menyadari bahwa yang dia lakukan adalah
Kemudian Bapak Ibu dalam melaksanakan disiplin positif ya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ya disiplin itu bisa berupa hukuman dan juga berupa konsekuensi. Jika hukuman itu ciri-cirinya adalah bersifat mendadak ya atau dari satu anak. Contoh, anak terlambat. Mungkin ada guru yang di depan, kamu terlambat. Silahkan lari putar lapangan 2 kali, misalnya seperti itu. Karena itu dari satu pihak. Tahukah Bapak Ibu apa yang dirasakan oleh murid tersebut? Mungkin Bu Tini, jika dapat hukuman, perasaan anak bagaimana? Mungkin menjadi malu pertama, sakit hati, dia juga mungkin merasa tersakiti, mungkin juga merasa malu juga dengan temannya sekelas dan lain sebagainya. Masih banyak lagi perasaan-perasaan yang mendera anak itu yang secara tiba-tiba mendapatkan hukuman tanpa kita tahu apa alasan dia itu terlambat. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Tini. Perasaan dari murid yang ini betul sekali Bapak Ibu, itulah yang diakibatkan dari hukuman. Karena pasti tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi satu tingkat lebih baik dari hukuman. Kenapa? Karena dalam konsekuensi tentunya ada kesepakatan dari Bapak Ibu guru, dari murid. Nah itu yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Tapi dalam konsekuensi juga kita harus tetap memonitor anak. Ada batasannya. Mungkin dalam konsekuensi itu jika terlambat 3 kali akan didatakan oleh orang tuanya. Sama tidak Ibu? Kalau seperti itu menimbulkan ketidaknyamanan pada murid, sama ya pasti karena konsekuensi tersebut. Nah dalam disiplin positif, mari kita beralih ke yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya beri contoh. Kemarin ya, ada anak yang mungkin melakukan kesalahan di kelas, tapi langsung disuruh maju oleh gurunya. Coba kamu maju. Masih dia malu karena teman-temannya mungkin mentertawakan dia. Ketika dia kembali lagi ke tempat duduknya atau kembali lagi ke kelompoknya, pasti mungkin satu dia merasa malu, dua mungkin dia merasa sakit hati. Nah dalam restitusi ini bagaimana kita menyadarkan anak apa yang dia lakukan sudah sesuai tidak dengan nilai kebajikan yang dia yakini ya. Kalau memang dia sudah menyadari bagaimana solusinya ke depan. Nah, jadi anak ketika kembali lagi ke kelompoknya dia memiliki karakter yang lebih kuat. Insya Allah tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Mungkin cukup dari saya mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tambahan sedikit dulu saya. Untuk yang disampaikan Bu Fatimah, hukuman itu juga tidak baik, penghargaan pun juga tidak baik. Penghargaan pun bisa menghukum anak. Kenapa kok bisa menghukum anak? Karena misalnya dia di kelas ada sistem perankingan, dia ranking paling bawah karena ada penghargaan ya, pasti dia merasa paling tidak bisa sendiri. Itulah yang dinamakan penghargaan sebagai hukuman. Mohon untuk kedepannya setelah kita menerapkan budaya positif, disiplin positif, semua itu tidak akan terjadi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Akan dilanjutkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.